Silakan, monggo. Di situ saya lihat ada Lek Gun dan Kang Gun dan Lek Tejo. Silakan untuk memulainya. Waktunya 15 menit ya, dibagi berdua tolong dihemat. Mohon maaf Kang Gun, suaranya itu eko banget ya, mantul begitu. Mungkin bisa tidak usah speakernya itu dimatikan saja atau dikecilin supaya tidak muter-muter di situ suaranya. Masih kecilin lagi. Nah, ini bahkan buat kita lebih terdengar. Kalau buat teman-teman di sana, kalau tidak pakai pengeras suara, lebih baik bahkan ya. Terdengar lebih jelas. Terjelas. Kalau tidak usah pakai pengeras suara. Kalau bisa ininya didekatkan lagi saja ininya pakai laptopnya atau ininya didekatkan lagi. Nanti ketika ke Lek Tejo juga digeser sedikit ke Lek Tejo supaya lebih dekat suaranya. Ya, ini mulai Mas Edi. Silakan monggo, Kang. Dulur yang ada di pendopo, tak aturi tenang. Dulur-dulur kula aturi tenang. Amargi rembakan kula niki mboten ngangge pengeras suara. Nek jenengan ora tenang aku ora banter mesti ora ndungu. Ya, selamat sore Pak Bupati Blora, Pak Wali Kota Sawah Lunto. Mungkin dengan waktu yang singkat kami berkomunikasi dan mungkin dalam waktu singkat ini tidak secara dalam. Dan pembicara yang lain ada Mas Sampre, Mbak Elsa yang mungkin berapa tahun yang lalu ketika mau ke tempat anak cucu Mbah Samin, kami juga di party diajak berembuk dan memang banyak sekali di Blora dulur-dulur, sesepuh-sesepuh yang masih terus berpegang teguh pada apa yang diajarkan Mbak Samin. Tapi Mbak Elsa waktu itu pengen ketemu langsung kepada anak cucu yang setara terah, dan kami merekomendasikan ada sedulur-dulur kita yang dari Sumber Balong dan pada akhirnya sampai LinkedIn di sana Mbak Elsa. Dan berapa tahun yang lalu di saat dulur-dulur ini sikap mencari tempat Mbah Samin yang awalnya tanah yang ditinggali sudah dilepaskan dari kepemilikan anak cucu Mbah Samin. Waktu itu yang memiliki terakhir adalah Mbah Randin. Dan setelah Mbah Randin itu sudah dijual kepada Mbah Karjan dan sekarang dimiliki oleh Mbah Ngadima. Dan 1 tahun yang lalu tanah tersebut diserahkan ke aku dan kami berembuk dengan dulur-dulur sikap yang ada di Pati, di Blora, untuk bagaimana tempat yang pernah ditinggali Mbah Samin ini dijadikan tempat untuk mengenang perjuangan Mbah Samin Surodiko. Maka berdirilah namanya Pendopo Pengayoman. Mungkin di sini kami akan menyampaikan yang aktual sekarang yang dilakukan di sedulur-dulur sikap. Karena ini berkenaan dengan setelah Mbah kami menghadapi yang namanya ketidakadilan oleh penjajahan kolonial Belanda. Setelah Belanda pulang dari Indonesia, berharap kita ini kan berhadapan dengan pemerintahan kita sendiri. Jadi ketidakadilan ini berharap untuk tidak terulang lagi. Dan kalau terulang lagi ini ya bagi kami untuk anak sedulur sikap tidak akan terus mendiamkan, tetap harus dikomunikasikan dan disuarakan. Memang di sedulur sikap dari era ke era, dalam zaman Orde Lama, Orde Baru, punya kepekaan terhadap masalah-masalah yang berkembang. Dan kepekaan masalah-masalah tersebut ketika ketidakadilan itu ada, memang sedulur sikap
tidak tinggal diam. Disinilah yang membuat banyak yang tidak tahu langsung ketemu sedulur sikap selalu dianggap ngengkelan, negatif, pokoknya seperti itu. Tapi faktanya kami menyampaikan ini, kalau dulur-dulur itu sampai bisa ketemu dengan sedulur sikap langsung, mestinya anggapan seperti itu akhirnya tidak terulang lagi. Jadi ini yang terjadi. Maka kami berharap untuk pemerintah era sekarang lebih untuk sambung dengan dulur sikap yang di mana saja. Yang aktual sekarang memang ketika di zaman Orde Baru itu kan memang undang-undang administrasi dan kependudukan bahwa di luar 6 agama itu tidak diakui oleh pemerintah. Tapi dengan di luar dulur 6 agama dari berbagai pilihan keyakinan bersepakat, tapi ini di luar sedulur sikap ya, bersepakat untuk melakukan uji materi terhadap di Mahkamah Konstitusi dan itu dikabulkan. Pada akhirnya undang-undang admin itu mengakomodir semua dulur-dulur yang punya komunitas adat, keyakinan apapun bisa mengunduh di salah satu yang namanya kepercayaan. Dalam hal ini perlu kami sampaikan bahwa dengan dikabulkannya undang-undang admin ini hanya ada 2 tempat di sedulur sikap yang mendaftarkan bisa diterima secara ilegal. Salah satu di wilayah Kabupaten Kudus, tepatnya di Desa Larerejo. Terus ada juga yang di Blora, di wilayah Sambongrejo. Tapi di luar itu sebenarnya banyak sedulur sikap yang masih pengen nguri-uri keyakinan tradisi ini tidak harus mendaftarkan secara legal. Dalam hal ini kami berharap ini tidak dijadikan seolah ini dianggap perpecahan beda pendapat bersama internal sedulur sikap. Kami pernah sowan di Kementerian Kebudayaan. Kami mengingatkan kayaknya dari Kementerian Kebudayaan perlu secara langsung datang ke tempat-tempat yang ada tempat sedulur sikap di mana saja. Jadi bukannya ini tidak percaya kepada pemerintahan, tapi penting juga untuk dari pemerintahan ini ketemu langsung. Nah, mungkin itu yang tak sampaikan, dan faktanya usulan kami ini, kami dulu belum pernah ini didatangi, dan ada beberapa kejadian taruhlah tentang pelayanan dulur sikap ketika mengurus KK, mengurus KTP. Jadi semua dari pemerintah itu selalu diarahkan untuk kalau legal itu kan dibentuklah sesepuh. Nah, di sini memang menjadi semacam pro kontra beda pendapat. Karena apa? Sesepuh yang dipahami sedulur sikap, wong sing dituakan. Tua itu adalah bukan persoalan umur. Jadi tua itu Tuhan yang akondo. Kondo yang paling tua itu adalah kejujuran. Dan yang bisa melakukan kejujuran itu tidak hanya kelompok umur yang lebih tua atau yang lebih muda. Jadi ini yang dipahami sedulur sikap dan itu tertanam sampai yang generasi penerus. Ketika pemerintah harus menetapkan sebagai sesepuh dan ini tidak dirembuk bareng-bareng, ini menjadi perdebatan terus-menerus di internal sedulur sikap. Maka dengan ini kami berharap untuk memang baiknya ya dirembuk. Kalaupun sedulur sikap ini mempertahankan tidak didaftarkan secara legal, ini juga bagi kami melihat sebenarnya dulur-dulur yang tidak mendaftarkan ini bukan ini membedakan dalam memegang prinsip ini lebih kuat. Jadi mereka dulur-dulur yang tidak gampang terkontaminasi, tidak gampang kepengaruh. Jadi untuk menjaga bagaimana tatanan yang ditinggalkan Mbah ini tetap dilakukan, dan faktanya juga yang tidak legal itu ya
tidak ada sedikit pun punya niat untuk tidak sambung dengan pemerintah. Ini mungkin persoalan cara, apalagi dengan penghormatan dari pemerintah warisan cagar budaya tak benda, ini kan persoalan nilai-nilai. Nah, maka nilai-nilai ini ketika ini dipatenkan, ini menjadi keraguan gubernur apakah nilai ini masih bisa dikatakan utuh. Jadi ada kekhawatiran itu malah jadi tercerabut. Mungkin gambaran secara umum dulur-dulur sikep di beberapa tempat dari mulai Pati, Kudus, Blora, Bojonegoro, ini banyak sekali yang memang hal masalah legal dan ilegal ini semoga tidak menjadi bahasanya itu lirik-lirikan sesama sedulur sikep. Jadi ini tidak mungkin sih sedulur sikep terus dengan cara ini terus tidak rukun sesama sedulur sikep, tidak. Tapi tetap di saat-saat ketika ada mengurusi hak-haknya dalam berproses membuat KTP dan lain-lain ini agak merasakan kayak dibedakan. Maka dengan ini bisa dengan hanya cara datang ke lokasi, niatnya apa, biar pemerintah lebih tahu sedulur-sedulur sikep yang di mana saja, siapa saja yang inginnya mempertahankan tapi tidak harus dilegalkan. Dalam hal ini kami memahami bahwa ini juga kewajiban pemerintah untuk semua terlayani dengan baik. Nah, maka harapan itu ya semoga bisa dilakukan. Mungkin itu Mas Egy, barangkali apa yang tak sampaikan ini ada hal yang nantinya kurang jelas karena ini menyinggung, mungkin bukan menyinggung, ini bersentuhan langsung kami menyampaikan didengar oleh Pak Bupati Blora, Pak Wali Kota. Mestinya kami berharap nanti malam kan Pak Wali Kota dan Pak Bupati datang ke pendopo bisa dibicarakan lebih dalam. Dari saya, kami sedulur sikep ini ngumpul di pendopo Pengayoman, ada dari Pati, Kudus, dan terdekat di sini di beberapa kecamatan pada ngumpul. Jadi ini didengar semua sedulur-sedulur sikep. Terima kasih, matur nuwun.